Di sini Messi coba turun lagi ke bawah karena gelandang-gelandang dari PSG kacau menurut aku. Nggak bisa membantu Messi dalam membangun serangan. Hike ya yang dilakukan oleh Lille. 4-2-2-2. Ini kacau sih menurut aku. Nah, pada momen ini Messi coba turun ke bawah, jemput bola dari sisi Verratti. Dan Messi juga akhirnya mengalirkan bola. Terus menerus seperti itu teman-teman. Kalau misalnya Messi nggak turun, Ferran Reporter agak sulit diterima akal sehat teman-teman, karena baru beberapa bulan. Kenapa? Kaigat ulang coba-coba ya teman-teman, kita bahas dua hal. Yang pertama yang kita bahas pertandingan PSG menghadapi Lille. Messi kembali bermain dan mencetak gol. Setelah kemenangan tersebut terjadi, lagi pujian untuk Messi datang dari segala penjuru, terkhusus Pochettino teman-teman, memberikan pujian kepada Messi. Selanjutnya kita bahas tentang pada saat aku membuat video ini teman-teman, CEO dari Barcelona, Ferran Reporter, kabarnya mengundurkan diri. Kemudian pada momen tersebut, aku mencari-cari beberapa teman yang berasal dari Barcelona melalui Instagram, kemudian menanya-nanya terkait apa situasi yang terjadi teman-teman. Ini masih beberapa asumsi yang dilontarkan oleh beberapa sumber yang aku tanya. Sebelum kita masuk ke poin yang kedua, kita bahas dulu penampilan Messi bersama PSG ketika mengalahkan Lille. Oke, di dua pertandingan terakhir Messi bermain nih untuk PSG. Ketika menghadapi Nice, PSG dalam lanjutan turnamen Piala Prancis, PSG harus kalah melalui adu tendangan penalti. Bayangkan, tim bertabur bintang kalah menghadapi Nice. Kemudian, dalam lanjutan Liga Prancis, Ligue 1, Paris Saint-Germain menghadapi Lille, teman-teman. Apa yang terjadi? PSG berhasil membungkam Lille dengan skor 1-5. Lalu bagaimana dari sisi permainan? Kalau teman-teman menonton dua pertandingan terakhir Messi bersama PSG ketika menghadapi Nice, ketika menghadapi Lille teman-teman, nggak ada jauh perbedaan. Yang membedakan cuma satu. Apa itu teman-teman? 4-4-2 yang dijalankan Nice ketika mengalahkan PSG di Piala Prancis, kompak, rapat padu padat. Rapat padu padat itu berhasil diterapkan oleh Nice di Piala Prancis ketika menghadapi PSG. Jadi prinsip rapat padu padat itu tercipta pada saat defense yang dilakukan oleh Nice. Sedangkan pada saat PSG menghadapi Lille, banyak sekali celah dari 4-4-2 yang diterapkan oleh Lille. Kita saksikan pada grafis ini teman-teman. Build up coba dilakukan oleh pemain-pemain PSG dari Kimpembe. Kemudian 4-4-2 tanpa menguasai bola digunakan oleh Lille teman-teman. Oke, di menit-menit awal secara simetris, secara bentuk shape teman-teman, 4 back di belakang Lille, 4 gelandang tengah Lille, dan 2 pemain di depan Lille. Secara pergerakan bagus sekali untuk membuat pemain-pemain PSG bermain dari sisi sayap. Nah, ini momen pada saat PSG akan mengarahkan bola tersebut ke sisi sayap. Karena kalau dari tengah teman-teman minimal banget pemain-pemain PSG untuk meng-create serangan. Sebab nggak ada quote and quote ya yang mampu mendistribusikan bola selain daripada Lionel Messi. Oleh karena itu ditunggu Messi untuk turun ke bawah menjemput bola. Di samping itu ada keanehan dari sisi permainan taktikal yang diterapkan oleh Pochettino. Dalam tanda petik ya teman-teman, Pochettino memainkan 3 pemain di depan. Ada Mbappe, ada Messi, kemudian ada Di Maria. Mbappe kalau di atas kertas bermain di winger kiri, Messi di tengah, dan Di Maria di kanan. Secara faktual, di dalam lapangan teman-teman, Mbappe dan Messi ini saling berdekatan. Sehingga space, ruang yang didapatkan oleh Messi akan lebih minimal. Karena ada di situ Mbappe. Jadi sering terbentur, membuat akselerasi. Messi juga tidak begitu banyak teman-teman. Nah, ini kita lihat pada klip selanjutnya. 4-4-2 digunakan oleh Lille. Menit 18 teman-teman. Nah, pada momen ini 4-4-2 yang diterapkan oleh Lille sudah mulai longgar dari sisi pressing,
Dari sisi penjagaan yang dilakukan oleh Lille, teman-teman, perhatikan 2 pemain di depan jalan santai, 4 gelandang di tengah hanya jalan-jalan saja, 1, 2, 3 langkah. 4 pemain belakang coba fokus menjaga pergerakan tanpa bola pemain-pemain PSG. Nah, pada momen ini Verratti yang kuasai bola lagi dan lagi, kesulitan untuk mendistribusikan bola. 1-2 sentuhan sulit dilakukan terhadap gelandang-gelandang dari PSG yang memang tidak layak menurut aku ya bermain bersama Messi karena tidak memiliki kemampuan selain daripada Verratti itu sendiri. Nah, pada momen ini Messi coba turun ke bawah, jemput bola dari sisi Verratti, dan Messi juga akhirnya mengalirkan bola. Terus menerus seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya Messi nggak turun, ya permainan PSG akan bermain dari sisi sayap kanan ataupun sayap kiri, selain mengharapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Lille. Sampai situ jelas ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat di gambar selanjutnya, ini ketika PSG melakukan build up serangan pada menit 22, perhatikan save high ya yang dilakukan oleh Lille. 4-2-2-2. Ini kacau sih menurut aku. Lille mencoba menggunakan 4-2-2 ala Rangnick, tapi cara mereka, sistem mereka untuk menerapkan hal tersebut tidak layak, tidak ideal, tidak pandai istilah teman-teman. Karena ketika pada momen ini Faris memberikan bola ke sektor kanan permainan PSG itu sendiri, pemain-pemain dari Lille tidak secara komprehensif, secara pergerakan 4-2-2-nya untuk menutup pemain dari PSG yang menguasai bola di sisi kanan permainan PSG ataupun sisi kiri permainan Lille. Sehingga ketika tidak kompaknya dalam pergerakan menuju ke satu sisi permainan dari PSG, timbullah ruang. Di samping itu, teman-teman, kita lihat ketika posisi build up dari bawah, posisi Messi di tengah. Tapi kalau udah berjalannya pertandingan, Mbappe ini akan sering terbentur dengan Messi. Walaupun Mbappe Messi pada pertandingan ini cair, tapi Messi terlihat sekali tidak begitu memiliki banyak ruang. Karena salah satu faktornya, Mbappe juga terlihat ingin menonjol, teman-teman. Ya, nggak salah satu pemain dengan pemain lainnya dekat, tapi tidak ideal bagi Messi untuk melakukan akselerasi. Nah, mungkin hal itu dilakukan juga karena alasan Messi sering menjemput bola ke bawah, teman-teman. Nah, karena gelandang-gelandang dari PSG tidak mampu mendistribusikan bola selain daripada Verratti. Ketika Messi turun ke bawah, Mbappe masuk ke tengah. Tapi sayangnya ketika Messi turun ke bawah, gelandang-gelandang dari PSG tidak mampu mensupport hal demikian. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman, dari Lille 4-4-2. Di sini Messi coba turun lagi ke bawah karena gelandang-gelandang dari PSG kacau menurut aku. Nggak bisa membantu Messi dalam membangun serangan, mensirkulasikan bola, ataupun membuat PSG ini lebih bervariasi. Hanya mengandalkan skill individual, teman-teman. Akhirnya Verratti nunggu Messi. Messi turun, kalau misalnya Messi belum turun, akhirnya dibalikkan ke belakang ataupun bermain dari sisi kiri ataupun sisi kanan PSG itu sendiri, teman-teman. Kalau kita berkaca tentang gol-gol dari PSG juga, gol pertama kiper dari Lille kocak banget. Cara mengantisipasinya tidak sempurna dan berhasil dicetak gol oleh Ferreira. Kemudian banyak kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh Lille di samping individual dari pemain PSG yang membuat perbedaan. Dan ada skill dari Mbappe, ada beberapa pemain-pemain dari PSG juga melakukan pergerakan-pergerakan individual yang menguntungkan dari PSG itu sendiri. Dan kalau kita lihat gol dari Messi juga salah intercept yang dilakukan oleh Lille, kemudian terciptalah gol. Dan pada pertandingan ini juga kalau kita lihat dari sisi Messi secara khusus, teman-teman, banyak sekali kehilangan kontrol bola, passing, hilang bola secara inklusif ya, teman-temannya. Dan membahayakan sih ya, membuat bisa pada akhirnya intensitas Messi ini tidak terjaga untuk bermain di level yang tinggi ataupun seperti menghadapi tim-tim yang ada di Liga Champions Eropa. Karena kalau kita lihat gaya permainan Lille, gaya permainan Nice, ataupun secara sistem apa yang dilakukan oleh Pochettino terhadap Messi, bisa-bisa Messi ini bakalan drop dari sisi prestasi ataupun dari sisi mencetak gol. Kita lihat aja lah, beberapa akhir-akhir ini Messi kan udah hilang kan sorotannya,
bahkan lebih tidak apa ya, bahkan minor dalam mencetak gol itu sendiri. Oke, kita lihat aja lah Messi gimana ya, karena aku pantau terus Messi teman-teman, karena apa ya, Messi ini salah satu legenda ya sepak bola walaupun belum pensiun. Dan terakhir teman-teman, ada salah satu berita pada saat aku membuat video ini, Ferran Reverter, CEO dari FC Barcelona mengundurkan diri. Jadi tugas CEO itu teman-teman yaitu memimpin proyek dari Barcelona, memimpin proyek, membuat rencana strategis selama 5 tahun ke depan semasa Juan Laporta menjadi presiden, dengan perencanaan strategis, persetujuan oleh anggota klub terhadap pendanaan SPY Barca, pengurangan gaji, perjanjian dengan mitra baru ataupun sponsor baru, dan lain-lain. Nah, setelah aku gali-gali kabarnya ada ketidakcocokan antara Ferran Reverter sama Laporta terkait tentang sponsor baru yang akan diresmikan oleh Barcelona. Kabar Spotify teman-teman. Dan di samping itu secara resmi Ferran Reverter mengatakan pengunduran dirinya ini akibat alasan keluarga teman-teman. Tapi setelah aku berdiskusi dengan beberapa orang mengatakan teman-teman ya, cuman memberikan isyarat lah ya, bahwa kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi di masa Laporta akibat kebijakan-kebijakan dari Laporta itu sendiri. Memang kalau di atas kertas Ferran Reverter mengatakan akibat mundurnya karena alasan keluarga. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Laporta bersama Barcelona, kemudian ada beberapa oknum yang mundur, kita tarik ke belakang, ada sesuatu keputusan yang tidak disukai quote and quote dari orang yang mengundurkan diri tersebut. Nah, bisa saja seperti yang digaung-gaungkan oleh media teman-teman, Ferran Reverter ini mundur dari Barca akibat ketidakcocokan, ataupun Ferran Reverter teman-teman tidak ingin Spotify menjadi sponsor utama Barca. Whatever, apapun lah itu teman-teman. Tapi secara benang teman-teman, secara benang besarnya, bahwa sering sekali terjadi anggota-anggota direksi FC Barcelona ataupun jajaran-jajaran dari Juan Laporta mundur di tengah jalan akibat ketidakcocokan dari kebijakan Laporta. Aku yakin Laporta ini mengambil kebijakan juga pasti mendengar kiri kanan, dan lain sebagainya teman-teman. Tapi itulah dia keluhnya. Karena tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan keluarga, padahal baru ditunjuk 1 Juli 2021, baru hanya beberapa bulan. Agak sulit diterima akal sehat teman-teman, karena baru beberapa bulan. Kenapa? Kalau misalnya memang Ferran Reverter memperhatikan ataupun tidak bisa bekerja jauh-jauh karena alasan keluarga, tentunya bisa menolak sejak awal. Namun demikian, kalau kita lihat dari belakang, Ferran Reverter ini cukup agresif, hubungannya memiliki kedekatan dengan Juan Laporta. Tapi kita lihat aja lah selanjutnya bagaimana. Oke, sampai sini aja videonya teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen aja. Bye.